Berarti Jepara dan Demak alhamdulillah bisa PTM 100% Pak ya? Iya. Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada. Bertemu lagi di acara obrolan santai seputar dunia pendidikan dan lain sebagainya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengobrol santai kaitannya dengan persiapan pelaksanaan PTM pada semester genap, khususnya sekolah-sekolah wabil khusus tingkat SLTA atau sederajat. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mendatangkan narasumber dan langsung yang menangani berkaitan dengan persiapan pelaksanaan PTM khususnya yang ada di wilayah 2 yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kita sapa dulu narasumber kita yang hadir pada studio podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama lengkap Pak Sunoto. Ya, ya. Sunoto Pak Khairul Rojak. Ya, Sunoto ya. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Prop Jateng. Prop Jateng meliputi Kabupaten Demak dan Jepara gitu Pak ya. Iya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukan KCD saat ini apa Pak? Di masa-masa akhir tahun khususnya karena ini besok itu sudah penghujung tahun loh Pak, tanggal hari Jumat untuk penghujung tahun di tahun 2021. Hampir semua kantor-kantor itu adalah pelaporan-pelaporan, evaluasi-evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan selama 1 tahun dari Januari, Desember puncaknya dilaporkan dan dievaluasi. Kalau boleh tahu Pak Noto ini sejak kapan menjabat sebagai Kepala KCD Wilayah 2 ini Pak? Juli 2021, jadi sudah ya masuk 5-6 bulan. Alhamdulillah bersama dengan Kabupaten Demak dan Jepara ini ya untuk mengawal pendidikan berjalan dengan baik, penuh prestasi dan termasuk SMA Negeri 1. Iya. Sebelum di wilayah 2 barangkali ada jejak pengalaman kedinasan Pak? Sebelum di wilayah KCD 2? Sebelum di 2 jadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 meliputi Kudus, Pati dan Rembang. Sebelumnya lagi Kepala Sekolah. Oh, kalau boleh tahu Kepala Sekolah di mana Pak? Kepala Sekolah di SMK Negeri 3 Pati. Oh, berarti memang kalau kita bicara mengenai konteks sekolah ini Pak Agus ya sudah sangat-sangat Pak ya pengalaman yang karena berawal dari basis sekolah kan gitu Pak ya. Kemudian diangkat gitu ya. Dan saja ya tentu bersama berkolaborasi bersinergi dengan banyak pihak untuk seperti itu. Domisili di mana Pak? Biar pemirsa ini lebih dekat dengan Pak Noto ini. Di Pati, jadi setiap hari ya harus bismillah untuk berangkat ya selama 1 jam lebih sedikit lah. Dari Pati Pak ya? Iya. Berapa kilo Pak dari Pati ke kantor? Udah pernah ngukur. Tapi coba saya ukurnya. Dinikmati saja Pak ya. Iya. Karena amanah Pak ya, siap ditempatkan di mana saja Pak ya. Iya. Boleh tahu berangkat dari rumah jam berapa ini Pak? Kalau 1 jam itu, kalau jam kerja jam 8 berarti ya, setengah 6 lah. Oh, setengah 6. Kadang kalau perlu pagi lagi ya jam 5. Ini kan tidak bisa karena kemacetan juga sering terjadi. Iya sehingga diantisipasi lebih awal gitu Pak ya. Iya. Pak, ini kita masuk ke tema obrolan kita Pak, bahwa kita memang di masa pandemi ini kan hampir praktis sekolah itu kan melaksanakan PTM secara terbatas Pak ya. Wabil khusus mungkin termasuk tahun 2001 juga masa puncak-puncaknya masa pandemi sehingga sekolah mau tidak mau juga harus melaksanakan PTM. Bahkan di tahun 2001 juga sudah melaksanakan KPM terbatas kan itu Pak ya. Sejauh mana Pak evaluasi pengamatan dari Pak Noto selaku Kepala KCD khususnya yang ada di wilayah Demak dan Jepara?
Iya, sekolah itu selalu disupport ya di era digital sekarang ini, tetap ya semua Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas itu untuk memaksimalkan pola pembelajaran daring online. Nah, kemudian sambil berproses ya terkait dengan masa pandemi ini ada vaksinasi. Ya, kemudian sekolah-sekolah itu dilabeli dengan ada level 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sambil kita mengikuti SKB ya, kemudian mengikuti surat edaran, nota dinas dari pimpinan kita di provinsi, maka kita mengikuti yang disebut SOP pembelajaran. Nah, maka ada kemudian aturan-aturan dari surat edaran itu kita masuk level mana, kita berapa persen untuk bisa diperbolehkan pembelajaran secara PTM. Nah, itu pun secara urut sekolah-sekolah itu melalui pengawas juga diverifikasi, diberikan perintah untuk menunjukkan yang namanya izin melaksanakan pembelajaran dan disebut pembelajaran PTM secara terbatas. Seperti itu urutannya. Oh gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, Demak dan Jepara relatif seperti apa Pak evaluasi dari pelaksanaan PTM terbatas tahun 2021 atau kita katakan kita batasi semester ganjil kemarin Pak, karena Pak Nato ini kan juga masuk bulan Juli Pak, otomatis kalau sekolah itu kan tahun ajaran baru Pak. Ada sedikit perbedaan di antara dua kabupaten ini, antara Demak dan Jepara. Kalau Demak ini larinya agak vaksinnya agak lumayan bagus ya, bahkan masuk level 1 ini cukup lama. Sedangkan di Jepara itu levelnya berubah-ubah dari 2 menjadi 3. Dinamis gitu Pak. Dinamis ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah masuk level 2 sehingga pembelajarannya yang PTM terbatas itu ada sedikit perbedaan perizinan dari masing-masing Satgas daerah itu Pak ya. Satgas Covid-nya itu juga agak sedikit lamban yang di Jepara itu, karena yang Demak alhamdulillah level 1-nya ini cukup lama, termasuk sekarang ini posisinya masih di level 1 dan mudah-mudahan nanti segera tidak ada levelnya. Tidak pakai level ini Pak, pada masa kemarin di semester ganjil 2021 itu ada tidak temuan dalam konteks tidak mengikuti SOP dan seterusnya, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta Pak? Ya, seperti itu tentu selalu ada, tapi mudah, banyak yang sudah langsung menyesuaikan diri. Kita bersinergi, alhamdulillah Bapak Ibu pengawas itu masuk ke sekolah-sekolah setiap hari, setiap saat itu, sehingga untuk memastikan itu Pak ya. Iya, izinnya juga melalui awal itu verifikasi melalui pengawas, sehingga kita dan dinamikanya di lapangan itu kita bersama bersinergi, terus dari pihak puskesmas ya, gugus Covid kecamatan itu juga mengawal. Dan alhamdulillah yang terjadi adalah bersama-sama mengawal, tidak ada temuan kasus yang sekolah ini dari setelah diizinkan ada kemudian kena Covid dan diberhentikan, tidak ada. Di wilayah 2 Pak ya? Iya, iya. Karena ada loh Pak di klaster dari sekolah Pak di kabupaten, bukan wilayah 2 Pak, ada mana itu Cilacap atau mana itu kan ada klaster itu Pak ya? Maaf, ada di wilayah kita, ada yang Jepara tapi bukan dari kami. Maksudnya sudah itu tidak dari SMA gitu Pak ya? SMK iya, kami membawi SMA, SMK dan SLB. Oh, SLB. Dan itu di wilayah ruang orang lain. Ini ya. Memang KCD ini dibatasi hanya SMA, SMK dan SLB Pak ya. Iya. Tapi untuk secara kewilayahan baik wilayah Demak dan Jepara tidak ada Pak ya temuan dari klaster itu ya selama semester ganjil kemarin Pak ya? Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada untuk seterusnya dan kita cepat new normal. Oh iya. Mudah-mudahan nanti semester besok bisa semakin baik Pak ya. Kalau kita bincang-bincang kaitannya dengan masa pandemi ini Pak, bagaimana Pak pandangan Pak Noto selaku KCD kaitannya dengan prestasi akademik maupun akademik di wilayah Demak dan Jepara ini Pak Kusna? Jujur saja itu sudah dimaklumi oleh semua orang ya. Kita ini sejak zaman
Oh, dulu nenek moyang kita itu kan belum pernah ada ini yang namanya pandemi seperti ini. Atau istilahnya kalau bahasa Jawa itu pagebluk gitu ya. Sehingga pembelajaran tiba-tiba kita dihentakkan masalah seperti ini, sehingga ini kita ya sisi lain tetap harus diambil hikmah. Ya, jadi diambil hikmah sehingga kita itu era ini masuk era digital kita semua, sehingga pembelajaran secara online. Cuma jujur saja pembelajaran yang tatap muka langsung anak-anak itu karena udah kebiasaan sejak zaman TK, SD dikawal guru-gurunya, tiba-tiba harus digital itu apalagi ini tadi saya bilang jujur itu SMK ya. SMK itu harus praktek. Iya, jadi praktek itu ya harus langsung, namanya praktek makan itu harus dimakan barengnya. Disajikan ya, kalau buka itu ya harus disajikan barangnya. Nah, kalau daring kan bayang-bayang di gambar kan gitu. Nah, sehingga ini tentu hasil yang diperoleh ketika praktek otomotif dan sebagainya itu tentu berbeda dengan ketika diajari secara daring. Oleh karena itu ini yang dimaksud perbedaan hasil ya. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Ya, manusia itu kan tidak boleh menyerah di situasi seperti itu. Nah, ini pelajaran ya, uji coba atau cobaan dari Yang Maha Kuasa ini kita ambil pelajaran itu. Nah, maka sehingga kita akan kombinasi ya yang disebut ada namanya blended learning. Kemudian kita diberi kesempatan untuk sekian persen untuk ketemu dengan PTM ya, dan sekian persen untuk yang online, nah, dan lain sebagainya. Alhasil sekolah-sekolah menurut pandangan Pak Noto ini yang di wilayah juga mampu melakukan inovasi dalam masa pandemi atau tidak ini Pak? Kira-kira mampu ya. Saya berikan contoh tadi yang saya bicara SMK itu. Di SMK Balai Kambang itu dan Pak Dirjen bahkan yang hadir itu men-launching untuk mobil listrik misalnya ya. Jadi kreativitasnya itu akhirnya tumbuh. Di SMK 2 juga. Kalau di SMA SMK 2 mana Pak? SMK 2 Demak. Oh, SMK 2 Demak. Ya, sehingga dia bisa jadi juara 1. Kemarin di SMA juga, SMA 1 Jepara. Ya di beberapa SMA di Demak juga banyak. Ya, seperti itu akhirnya kreativitas, inovasi Bapak Ibu guru membawa anak-anak ini menjadi banyak hal yang akhirnya dikolaborasikan, dianalisa akhirnya jadi prestasi. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak, data siswa ya, data sekolah yang di bawah naungan KCD, SMA, SMK, SLB sekarang Demak itu ada berapa Pak? Ya, hampir 200 plus SLB, hampir 200 negeri swasta. 200-an ya si wilayah Demak ya? Ya, kurang sedikit. Sudah pernah ke lapangan semua Pak, ke 200 sekolah SMA, SMK, negeri swasta, SLB Pak Noto ini? Ini kan situasi, karena situasi pandemi ya belum semuanya. Tapi hampir mayoritas titik-titik tertentu sudah Pak ya? Sudah dari Pucuk Jepara sampai Pucuk Meranggen sama sana di Dempet semua sudah kami keliling. Ya, semua sudah. Mudah-mudahan nanti Pak Noto bisa silaturahmi ke sekolah-sekolah Pak ya, sehingga semakin banyak silaturahmi kan akan tahu kualitas sekolah tertentu itu Pak ya. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Pak ini Pak, kalau kita lihat kalender akademik semester genap, kita kan masuk kalau tidak salah kan tanggal 3 Januari Pak 3 Januari betul. Dan bagaimana Pak menurut Pak Noto selaku KCD persiapan sekolah-sekolah? Tadi kan kita bicara 2001, bahkan kemarin kan ada wacana sesuai dengan SE katanya sudah ada yang diperizinkan untuk 100% PTM Pak. Terus gimana Pak klasifikasi dan kemudian kriteria apa yang harus disiapkan oleh sekolah Pak? Jadi tadi sudah saya awali berangkatnya kita melakukan tugas itu diawali dari SKB ya, SKB 4 Menteri ya, dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Mendikbudristek RI. Dari situ kemudian keluar SE ya, SE Sekda Prop Jateng untuk tahun pelajaran 2021-2022 semester genap nanti sambil menunggu nota dinas ya, nota dinasnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, itu nanti pembelajaran bisa 100%
untuk level ya level 1 2. Ya, kemudian level 3 nanti bisa presentasinya 50. Nah, kemudian dari presentasi tersebut ya itu tentu semua masih harus melakukan SOP ya, pembelajaran yang disebut pengetatan protokol kesehatan. Dan ini sudah dilakukan di sekolah-sekolah, tinggal pengetatan, tinggal optimalisasi lagi Pak ya. Sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah itu ada tim gugus COVID sekolah, bahkan OSIS itu kita terlibat juga, ya? Iya, kita libatkan, kita mantapkan dari mulai OSIS, Bapak Ibu guru. Di sekolah itu ada OSIS-nya, punya gugus COVID OSIS, guru, Bapak Ibu guru, tim sekolah juga punya gugus COVID, sahabat punya gugus COVID, dinas provinsi juga punya gugus COVID ya. Ini semua saling melengkapi. Kemudian jam pembelajarannya juga sesuai dengan aturan, belum full ya, kita ini kan sambil boleh PTM 100% untuk di level 1 6 jam. 6 jam itu berarti sekitar jam 12-an Pak ya? Iya. Ya sekitar masih sebetulnya jam 12-an ya. Berarti kalau kita bicara konteks tadi SE kan belum ada perubahan yang signifikan Pak ya? Perubahan SE dari semester 1 semester ganjil dari semester genap ini Pak ya? Sudah signifikan ya. Yang tadinya 50 menjadi 100 kan sudah signifikan itu. Tapi yang level 1 atau level 2. Untuk Demak sekarang saat ini level 1 Pak ya? Level 1. Berarti Senin besok ada kemungkinan SMA atau SMK ada yang sudah PTM 100% Pak ya? Boleh, sambil menunggu nanti nota dinasnya nanti segera, mungkin hari ini atau besok pagi. Kita tunggu. Kemudian kita boleh melaksanakan itu dengan ketentuan SOP sekolah harus dilakukan. Betul, ya? Contoh SOP itu begini ya. Pertama masuk itu harus diukur suhunya. Kalau suhunya memang ada masalah 38 ya, anak dikarantina sebentar, ya diisolasi sampai nanti turun, atau kalau memang ada masalah ya silakan untuk diantar pulang atau suruh jemput orang tuanya, misalnya seperti itu. Kemudian nanti di kelas, di luar kelas ya itu harus jaga jarak, pakai masker dan seterusnya. Itu SOP yang harus dilakukan, tetap berjalan semuanya. Kemudian untuk kantin belum diperbolehkan, ekstrakurikuler belum. Nah itu namanya SOP yang sudah tercantum, aturan-aturan itu harus dipatuhi oleh sekolah. Gitu. Lah untuk berarti Demak kalau boleh tahu Pak, Jepara terakhir level berapa Pak ya? Jepara 2 ini. Berarti Jepara dan Demak alhamdulillah bisa PTM 100% Pak ya? Iya. Lah untuk kaitannya dengan koordinasi Pak, bagaimana KCD ini memastikan bahwa sekolah ini menjalankan SOP-SOP yang ada di masing-masing sekolahnya Pak? Berlapis tadi sudah saya sampaikan ya, kami punya tim, ada pengawas, ada kepala sekolah, punya grup, punya informasi, tim yang berjalan semuanya berlapis sudah berjalan di sekolah-sekolah itu juga sudah melakukan kegiatan ini ya semuanya ya dengan baik. Nah, kalau misalnya nanti Pak ternyata Pak ini bukan Pak, tapi ternyata misalnya sekolah itu setelah PTM 100% itu ada temuan Pak, ada temuan misalnya Pak, atau bagaimana Pak mestinya sekolah tersebut Pak? Di situ tadi di SOP-nya juga sudah bunyi, apabila di sekolah tersebut ada kejadian COVID ya harus bersabar untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara. KBM-nya Pak ya? Iya, ditutup gitu dulu sambil berproses, nanti kita evaluasi. Jadi ini mestinya berarti berpacu pada pedoman SOP yang ada Pak ya? Sehingga kalau SOP itu sudah dijalankan oleh lembaga satuan pendidikan, mestinya juga akan lebih safe dan aman gitu Pak ya? Ya kita ikuti itu saja. Tapi anak-anak juga sudah sering ya disosialisasi oleh Bapak Ibu semua, sudah mengerti semuanya, mudah-mudahan taat. Di rumah juga begitu. Ini semakin pendidikan menjaga kesehatan ini semakin baik, mantap, semakin mudah dipahami dan menjadi kebutuhan Pak anak-anak, dan apalagi memang anak juga pola kesehatan yang perlu dijaga betul ini Pak. Ya barangkali
kita sudah cukup menggali informasi dari Pak Noto selaku KTD. Ada statement closing Pak? Tak pesan-pesan ya. Iya. Jadi saya minta euforia situasi yang sudah semakin longgar ini bukan berarti kita terus bebas sama sekali. Misalnya masker juga sudah kita lepasi semua. Tidak begitu. Ini karena saya ini sendirian ya di sini, masker saya lepas. Ya, begitu. Saya berharap semua tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun. Jadikanlah suasana ini menjadi pembelajaran kita. Imun kita harus tetap kita jaga, kesehatan bersama keluarga, dan kemudian pembelajaran yang kita lakukan ini harus tetap disupport sungguh-sungguh ya Bapak Ibu guru semuanya, punya prestasi ya, punya kemauan untuk berkreativitas ya di momentum Merdeka Belajar ini. Kita harus tetap berusaha menjadi orang-orang yang inovatif dan kreatif. Iya. Terakhir Pak, apa kesan dan pesan untuk studi podcast SMA 1 Demak Pak? Dari ruangannya aja ini sudah saya amati ini banyak piagam dari berbagai ya, ada dari PT Halo Indonesia Teknologi, dari Dinas Kominfo dan lain-lain. Ini menandakan ini disupport oleh banyak pihak bahwa ini adalah potensi yang harus dikembangkan. Ya, SMA Negeri 1 Demak kan harus hebat. Iya, terima kasih Pak Noto atas kehadiran di studio podcast SMA Demak. Mudah-mudahan ada nilai kemanfaatan khususnya dunia pendidikan wilayah 2 Demak Kabupaten. Selalu kreatif, semangat Pak Rojak. Oke, siap teman-teman. Oke, siap. Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak, obrolan santai kaitannya dengan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada semester genap tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel SMA 1 Demak Official, dan tetap semangat sehingga pada kesempatan berikutnya kita bisa menghadirkan narasumber dan tema-tema yang lebih aktual, akurat, dan berkarakter. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.